Allah tidak mengadab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Sekarang kita poin yang kedua, yaitu perbuatan Allah. Syukur beriman ini manusia. Perbuatan Allah wa kana Allahu syakirun alim. Dan Allah itu maha mensyukuri dan maha mengetahui. Ini apa artinya? Ini perbuatan Allah ini. Wa kana Allahu syakirun alim. Allah maha mensyukuri dan Allah maha mengetahui. Ini perbuatan Allah, bukan manusia. Cuma harus kita kaji apa maksud dari ayat ini. Ya, karena kita bicara tentang perbuatan Allah, karena tadi adalah perbuatan manusia. Baik. Pemahaman dari wakan Allah syakirun alim, dan Allah itu maha mensyukuri dan maha mengetahui. Maha mengetahui ini artinya Allah tahu persis apa yang kita perbuat, baik dengan hati, dengan lisan, atau dengan perbuatan. Allah tahu persis. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun. Ya, Allah sudah kamu, Allah maha tahu apa yang kamu kerjakan. Dengan hati tahu, dengan lisan tahu, dengan perbuatan tahu. Ya, jadi sekarang poin yang kedua adalah perbuatan apa? Apa yang dimaksud Allah maha mensyukuri? Jadi fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadamu, aku pun akan ingat kepadamu. Nah, perbuatan Allah dalam hal ini artinya mensyukuri. Maha mensyukuri itu ada 3 pemahaman. Allah maha mensyukuri ini artinya 3 hal. Pertama, Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah ia kerjakan. Tadi apa kerjakannya? Syukur dan iman itu perbuatan kita. Syukur dan iman. Sehingga Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan dengan syukur dan iman. Kalau kita bandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan pada kita, satu upah, enggak ada tolak ukur, enggak seimbang. Kita hanya bersyukur dengan iman diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Jadi Allah mensyukuri artinya Allah memberikan pahala kepada orang yang bersyukur dan beriman, dan pahala itu ternyata lebih baik. Enggak dibuka suratnya, surat 16 ayat 97. Insyaallah kita yang hadir ini akan mendapatkan pahala ini lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Kita cuma duduk bersimpuh di rumah Allah, sholat subuh berjamaah dengan, tapi pahalanya dibandingkan dengan anak kamu nggak ada apa-apa, nggak seimbang. Jadi kita yang hadir ini akan diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Surat 16 ayatnya 97. Surat An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, Masuk bersyukur, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. syukur iman. Ini 2 hal yang tak terpisahkan. Syukur iman tak terpisahkan, menjadi satu kesatuan. Ya. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hidupnya akan baik, hidupnya bahagia Allah. Dalam segala aspek kehidupan apapun, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai pedagang, baik. Kenapa? Karena satu adalah ia beriman dan beramal saleh. Terus. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Akan aku beri balasan yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan dengan syukur dan iman. Aku beri yang lebih. Kalau ingin kita minta lebih
Buka surat yang ke-6 ayat 106. Ini kita bicara bilangan. Lebih baik itu kalau kita ukur dengan matematika. Buktinya apa? Surat ke-6, surat Al-An'am ayat yang ke-106. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Ya Allah, kita membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, itu 30. Setiap huruf itu nilainya 10. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Jadi Alif Lam Mim itu sudah 30. Kan ayat ini tadi dilipatkan bukan 10 kali lipat. Dan jadi 10 kali lipat. Ini supaya apa? Memberikan motivasi kepada kita untuk senang dan gemar ibadah, karena dilipatkan dengan pahala. Bahkan di ayat lain bukan cuma 10 tapi 700. Maka dibuka ayatnya, ini kita bicara bilangan ya. Ini supaya kita ini diberikan motivasi oleh Allah. Sama dengan kalau kita bekerja, kalau Anda rajin bekerja, nanti gajimu tak naikkan menjadi 10 juta. Ya Allah. Ini baru janji manusia, ini janji Allah. Surat kedua ayat 261 ini bahkan 700. Kalau tadi cuma 10, sekarang 700. Surat kedua Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini Allah memberikan misal orang yang mensedekahkan emas. Kalau panjenengan dari rumah tadi bawa 10.000, masukkan di kotak itu menjadi 7 juta. 10.000 kali 700 ini. Jadi misalkan kita menanam sebuah biji, tumbuh batang, batang itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Jadi 1 kali 7 kali 100, 700. Jadi kalau dengan bawa uang 10.000 tadi dimasukkan ke kotak itu adalah menjadi 7 juta. Apakah di dunia ada seperti itu? Ya, jadi Allah Maha Mensyukur itu artinya Allah memberikan pahala kepada orang yang bersyukur dan beriman berlipat ganda. Yudha'ifu liman yasha', Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Ya, jadi ini saya berikan bilangan supaya kita ini diberikan motivasi untuk rajin beribadah. Kita membaca Alif Lam Mim itu dapat 30. Karena setiap huruf itu dinilai 10, alifnya 10, mimnya 10, ya, dan lamnya 10. Bacaan kami sudah 30. Bayangkan kalau seperti ayat yang saya baca tadi, berapa huruf yang kita baca? Ya, jadi sekali lagi Allah Maha Mensyukuri artinya Allah memberikan pahala yang lebih baik dari yang Ia kerjakan, yang Ia bersyukur dan berterima. Yang kedua,
Allah Maha mensyukuri itu, di samping memberikan pahala yang berlipat ganda, Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa. Seorang yang kedua, Allah Maha mensyukuri ini artinya Allah akan menghapus kesalahan dan mengampuni dosa bagi orang yang bersyukur dan yang beriman. Membuat dibuka orang yang bersyukur bagaimana orang takwa. Ya, karena syukur itu perintah harus dikerjakan dengan iman takwa. Ya, membuat dibuka surat ke-8 ayat 29. Surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Ini perhatikan ayat ini. Ya, Allah akan menghapus kesalahan kita. Jadi catatan keburukan itu dihapus dan akibat dosanya diampuni oleh Allah. Ini hanya orang-orang yang mensyukuri nikmat. Surat ke-8 ayat 29. Surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Karena yang besar dari Allah. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Nah, nanti dulu bertakwa supaya takwa kepada Allah, syukur dan iman. Syukur dan iman supaya kita jadi orang takwa. Karena kita diperintah untuk bersyukur, kita kerjakan. Kan salah satu kiatnya untuk takwa mengerjakan perintahnya termasuk bersyukur. Ya, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al. Takwa kepada Allah saya katakan seperti kemarin tadi waktu Jumat disampaikan oleh Saud Kaniong. Takwa itu mengerjakan perintah menjauhi larangan. Bersyukur nikmat Allah dengan iman itu termasuk perintah kita kerjakan. Kita digolongkan orang takwa. Maka Allah akan memberikan furqan. Apa furqan? Furqan ini kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Untuk bisa memisahkan mana yang perintah, mana yang tidak dicampur. Ya, dipisah. Tidak dicampur. Karena Allah melarang untuk mencampur yang kalah dan yang kalah. Perintah larangan dicampur tidak bisa, harus dipisah. Untuk pemisahnya adalah furqan. Maka dibuka surat yang kedua ayat 42. Tidak boleh dicampur, benar salah tidak boleh dicampur. Ya, kita dapat bayaran untuk gaji dari kanan kita sebagai TNI, jangan dicampur dengan yang lain. Apa yang ada dari korupsi? Akhir-akhir ini korupsi semarak seperti jamur musim berhujan. Ya, baik. Surat Al-Baqarah ayat 42. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur yang itu dengan yang batil. Untuk supaya tidak campur, kita diberikan furqan, pemisah. Orang diberi furqan kalau dia bertakwa. Enggak semua orang. Kenyataan di dalam masyarakat kita, mereka mencampur aduk yang kalah dengan yang taruh. Ya karena mereka tidak diberikan furqan. Kenapa tidak diberi furqan? Karena tidak bertakwa. Kenapa? Karena tidak bersyukur dan beriman kepada Allah. Ya. Ya jelas. Lalu kemudian Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan, dihapus catatan keburukan kita sejak dulu sampai hari ini dihapus bersih, di tip X catatan
Tadi aja setelah dihapus, maka akibat dosa yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru dzunubakum, akan diampuni dosa dia. Kata Nabi, at-taibul minadz dzambi kaman balahu, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Kalau kesalahan kita dihapus, dosa kita diampuni, enggak ada, sudah mati, enggak akan bawa, enggak akan bawa. Kalau tidak bawa dosa, maka akan tidak disiksa, tidak diazab. Orang tidak disiksa itu karena dosanya enggak diselesaikan ketika di dunia. Ya, sekali lagi, tidak akan diazab oleh Allah. Karena orang diazab di neraka akibat karena dosanya dibawa mati. Mana ayatnya? Monggo dibuka. Jadi orang disiksa, diazab itu karena dosa. Ya. Surat ke-20 ayat ke-14. Ayat surat 20 surat Toha ayatnya 74. Surat Toha ayat 74. Innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, berdosa diazab karena dosa, ya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Nah, karena kita bersyukur kepada Allah dan beriman, kesalahan kita dihapus bersih seperti kertas yang belum tergoreskan oleh pena. Dan dosanya diampuni, karena Allah akan mengampuni semua dosa. Ini harus optimis. Selama kita bersyukur dan dosa kita akan diampuni. Buka surat 39 ayat 53. Harus optimis, harus percaya. Selama kita bersyukur dan beriman, dosa-dosa kita akan dihapus, diampuni. Surat 39 ayat 53. Surat Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Selama kita bersyukur dan beriman. Kita yang hadiri menurut ayat ini, insya Allah kalau syukur kita benar, iman kita benar, udah. Sehingga kita menerima dunia nanti nggak bawa dosa, kan nggak bawa, dia tidak diazab. Karena dosanya sudah diselesaikan ketika di dunia. Ya, ini sekali lagi yang kedua, bahwa orang bersyukur beriman itu, orang takwa itu adalah sekali lagi akan dihapus kesalahannya dan sekaligus diampuni dosanya. Ini yang kedua. Ya, jadi perbuatan Allah, maha mensyukur itu, satu, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Kedua, Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu yang ketiga, Allah mensyukur, artinya Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang bersyukur dan beriman. Kalau kita bicara menambah nikmat itu jangan selalu dibawa atau diartikan dengan materi, jangan. Hidup tenang aja itu sudah tambahan nikmat dari Allah. Hidup yang damai, tenang, tentram
Sakinah itu tentram. Dan ini hanya pada orang mukmin saja, tidak semua orang gitu. Ya, itu tambahan nikmat. Hidupnya tenang, tentram, damai, tidak terkecoh, yang terbujuk ragu oleh kondisi dunia. Surat ke-48 ayat yang keempat. Surat Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Dialah Allah Tuhan kita yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Tujuannya apa? Supaya keimanan mereka bertambah. Bertambah. Jadi tambah memang itu jangan diartikan dengan materi, tidak. Tapi ketenangan jiwa. Bahwa orang yang jiwanya tenang itu hanya orang beriman, bukan semua orang. Moga rasakan ayat ini. Moga dibuka surat yang ke-3 ya. 13 ayat 28. Orang yang tenang itu orang beriman, enggak semua orang. Karena hidupnya tidak diukur dengan materi, enggak. Surat 13 ayat 28. Moga rasakan ayat ini benar adakah di hati kita masing-masing. Surat ke-13 ayat 28. Surat Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Orang beriman hatinya tentram, tenang, damai, aman, sejahtera. Kenapa? Dengan mengingat Allah. Karena ingat kepada Allah. Dan hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ini tambahan nikmat ini. Sekali lagi tambahan nikmat jangan diukur, jangan materi. Hati tenang itu termasuk tambahan nikmat. Dan itu yang diberikan oleh Allah orang-orang yang bersyukur dan beriman. Enggak kepada semua manusia. Ayat yang lain menunjukkan akan ditambah iman. Surat 14 ayat yang ke-7. Ini ayat ini sering kita dengar mungkin. Surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa ta'ala rabbukum wa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi menurut ayat ini manusia itu terbagi dua, ada yang syukur nikmat, ada yang kufur nikmat. Menurut ayat ini jadi ada manusia dibagi dua, ada yang syukur nikmat, alhamdulillah termasuk kita secara kasat mata, dan kufur nikmat. Surat 14 ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang penting itu hanya pada orang yang kufur nikmat. Ya. Dan ingatlah juga telah Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ditambah termasuk ketenangan hati tadi, sakinah. Ya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syadidul gham, ya, azab yang pedih. Hadirin sekali lagi, jadi nanti dibuka lagi ya untuk didalami di rumah surat keempat 147. Ayat ini judulnya adalah Allah tidak mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi ini adalah yang bersyukur beriman itu perbuatan manusia, sedangkan yang mensyukuri nikmat Allah itu adalah perbuatan. Ya, jadi sekali lagi mau dibuka lagi, mohon kita untuk selalu menjadi orang yang bersyukur nikmat Allah.
Nah, karena Allah memberikan nikmat yang sangat banyak, termasuk kita saat ini mampu menghirup udara O2. Ini nikmat Allah, ini kita tidak pernah berpikir. Ya, sekali lagi judulnya adalah Allah tidak mengazab kamu di akhirat jika kamu bersyukur dan beriman. Nah, mudah-mudahan akan sampaikan pagi ini memberikan motivasi dan semangat kepada jamaah khususnya, ya, untuk supaya kita lebih meningkatkan iman dan syukur kita kepada Allah, sehingga satu, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan. Allah Maha mensyukuri, artinya Allah memberikan nikmat, memberikan pahala yang berlipat ganda, akan menghapus kesalahan dan mengampuni dosa, dan akan menambah nikmat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan, bisa dipahami, didengarkan, dan tidak lanjuti. Jadi ngaji itu setelah dengar amalkan. Kalau cuma mendengar tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Kita ngaji ini urusan dunia, tapi akan begitu urusan akhirat kalau diamalkan. Kalau nggak diamalkan tidak ada gunanya. Ya. Karena dunia itu tempat untuk beramal, akhirat adalah tempat untuk menerima balasan. Dan mungkin ada apa? Saya berikan kesempatan untuk pertanyaan. Oke, enggak usah. Tetap cukup ya. Wis wis. Artinya sekali lagi judulnya Allah tidak mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dalilnya di surat 4 ayat 147. Ma yaqamu bi adabikum in syakartum wa amantum wa kana syakirin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.